Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 311. Dalam perjalanan kembali, Lin Yurou sedikit bersemangat. Lagi pula, tujuan datang ke Shanghai kali ini adalah untuk membuka pasar Shanghai. Saya pikir ini akan menjadi hal yang sangat sulit. Kali ini saya mengundang pangeran kaya itu ke pesta karena Lin Yurou tahu bahwa kepala keluarga yang membuat kosmetik lebih sulit untuk ditangani, dan lebih baik untuk memulai kontak dengan generasi muda mereka. Lagi pula, orang muda lebih baik untuk berbicara. Lin Yurou siap untuk pulang dengan tangan kosong. Tanpa diduga, begitu Li Dong mengambil gambar, dia akan mendapatkan Yijia terlebih dahulu. Ning Jia juga segera setuju untuk bekerja sama, dan sisanya jauh lebih sederhana. Sekarang ada banyak keluarga lokal, 8 keluarga lokal telah setuju untuk bekerja sama, dan lebih dari selusin tidak menolak atau setuju, dan mereka dalam keadaan menunggu dan melihat. Tetapi Lin Yurou yakin bahwa orang-orang itu akan ditambahkan ke daftar kerja sama Lin Group. Ini sangat sederhana, selama orang yang setuju untuk bekerja sama menghasilkan uang pada saat itu, orang lain pasti akan setuju. Dan pahlawan dari semua ini adalah Li Dong. Jika dia tidak bertaruh dengan Yi Hai untuk menjadikan Yi Jia mitra pertama yang bekerja sama dengan grup Lin, Ning Jia tidak akan begitu senang, dan orang lain tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan grup Lin. Lin Yurou menatap Li Dong dengan tatapan kagum. Ini pacarnya, suaminya, maha kuasa. Kembali ke hotel, Lin Yurou menawarkan diri dan masuk ke dapur, mengancam akan membuatkan makanan lezat untuk mentraktir Li Dong. Ini membuat Li Dong merasa sangat terkejut. Karena dia belum pernah melihat Lin Yurou memasak, kapan gadis ini belajar. Setelah menonton TV sebentar, Li Dong tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan menyelinap ke pintu dapur untuk melihat Lin Yurou sedang sibuk di dapur. Rambut Lin Yurou diikat dengan karet gelang, dan mengenakan celemek, dia tampak seperti istri yang baik di rumah. Menonton adegan ini, Li Dong merasa sangat hangat di hatinya. Wanita ini, dia akan melindunginya sepanjang hidupnya. Baunya sangat enak, apa yang enak? Li Dong mengendus-endus hidungnya. Lin Yurou melihat kembali ke Li Dong, dan juga tidak marah dengan kedatangannya. Saya menyiapkan daging babi asam manis, daging sapi goreng sapi, selada, dan sup kepala ikan, yang semuanya Anda suka makan. Petik 2. Melihat Lin Yurou sibuk, Li Dong tersenyum senang memilikimu. Silkworm Beauty Co. Ltd. Di kantor. Wajah Topaz muram dan berair. Rencana kita gagal. Ada apa? Zhou Ting tampak terkejut. Kemudian, Topaz dengan hati-hati menceritakan apa yang terjadi di klub luar ruangan. Setelah mendengarkannya, wajah Zhou Ting sedikit jelek. Lalu berapa banyak perusahaan yang setuju untuk bekerja sama dengan grup Lin? 8. Huang Yu mengertakkan gigi dan berkata, ada lebih dari selusin perusahaan. Meskipun mereka tidak setuju, mereka tidak menolak. Orang-orang itu hanyalah sepotong pasir lepas. Jelas bahwa mereka akan datang untuk mengambil piring mereka dan bekerja sama dengan grup Lin. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Zhou Ting menghela nafas. Mereka tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun, bedak kecantikan dari Lin Group sekarang populer di seluruh negeri. Mereka berjanji untuk bekerja sama dengan Lin Yurou, dan mereka menguntungkan. Petik 2. Zhou Ting mengerutkan kening, sekarang seseorang telah setuju untuk bekerja sama dengan grup Lin. Saya khawatir tidak akan lama sebelum grup Lin akan benar-benar membuka pasar Shanghai. Pada saat itu, tidak akan mudah bagi kita untuk bertarung melawan mereka. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Huang Yu. Terakhir kali manajer Tao menuangkan kopi ke seluruh tubuhnya. Ketika aku memikirkannya sekarang, bekas luka di punggungnya masih terasa panas.
Saya pikir itu akan mendorong orang-orang itu untuk melawan grup Lin secara kolektif, tetapi sekarang tampaknya tidak ada gunanya sama sekali. Begitu grup Lin membuka pasar di Shanghai, sejumlah besar uang dibayarkan. Maka akan sangat sulit bagi grup Lin untuk bertarung dengan mereka dalam hal harga. Perusahaan mereka tidak memiliki dukungan keluarga di belakangnya, dan tidak ada banyak uang untuk melawan perang harga dengan grup Lin. Sebelumnya, ide Topaz sederhana, biarkan keluarga-keluarga di Shanghai melawan grup Lin, untuk memberi mereka waktu dan mendapatkan keuntungan yang cukup dari pasar kelas bawah. Sekarang tampaknya ide ini akan hancur. Sekarang kita harus menemukan cara untuk tidak membiarkan grup Lin mendapatkan pijakan di Shanghai begitu cepat, jika tidak, itu akan menjadi pukulan fatal bagi mereka. Aku punya cara. Petik 2. Zhou Ting tersenyum tipis. Jalan apa? Tanya Huang Yu cepat. Bukankah Chang Jian kehilangan muka di klub luar? Dia pasti membenci Li Dong sampai mati, kata Zhou Ting kosong. Setelah mendengar ini, Huang Yu segera mengerti apa yang dimaksud Zhou Ting. Matanya tiba-tiba menyala. Sebagai perbandingan, status Chang Jian jauh lebih rendah daripada kakak laki-laki dari keluarga pedagang. Bagaimanapun, satu adalah generasi kedua resmi, dan yang lainnya adalah generasi kedua yang kaya. Di era ini, generasi kedua yang kaya tidak akan pernah bisa melakukan generasi kedua yang resmi. Mereka takut pada Li Dong dan tidak berani melakukannya dengan jelas, tapi Chang Jian berbeda. Ayah Chang Jian adalah 3 pemimpin Shanghai. Dia pergi untuk menghadapi Li Dong dan dia pasti bisa mencapai hasil yang tidak terduga. Dan bahkan jika gagal, tidak apa-apa. Tidak masalah bagi mereka, mereka hanya ingin menggunakan Chang Jian sebagai senjata. Mereka tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Jadi Huang Yu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Chang Jian, dan memutarnya. Pada saat ini, Chang Jian sangat marah. Perjalanan ke klub luar ruangan ini membuatnya kehilangan mobil kesayangannya dan hampir mati. Di hadapan begitu banyak orang, dia kehilangan wajah yang begitu besar, dan kebenciannya pada Li Dong sudah luar biasa. Sial-sial, dia menghancurkan semua yang dia lihat di depannya. Chang Jian tidak berani pulang di hotel. Manajer di luar hotel tidak berani masuk keluar, menggigil. Tidak mungkin, itu adalah putra pemimpin Shanghai San. Jika dia berani masuk dan mengkritik, bahkan jika dia dipukuli, itu akan sia-sia. Tiba-tiba, ponsel Chang Jian berdering dan mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu dari Topaz. Lingkaran Shanghai mengatakan itu besar atau kecil, dan ada hampir semua informasi kontak antara orang kaya dan kakak laki-laki. Chang Jian, pejabat generasi kedua, tentu saja juga memiliki nomor Topaz. Saya Chang Jian, ada apa? Nada suaranya agak agresif. Tapi Topaz di seberang tidak peduli sama sekali, dan tersenyum, aku tidak perlu marah begitu, kan? Bukankah itu hanya mobil? Bukankah aku akan memberimu satu lagi? Terima kasih Huang Shao atas kebaikanmu, tetapi kamu tidak harus melakukannya. Chang Jian menolak secara langsung. Dia masih memahami kebenaran ini tanpa pamrih. Itu bukan sesuatu yang dia dapatkan dengan susah payah, tidak ingin poin, jika tidak, pegangan seperti itu akan jatuh ke tangan orang yang peduli, dan itu akan menjadi pukulan fatal baginya dan ayahnya. Aku tahu keluhan yang diderita Chang Shao. Mengapa Huang Shao akan melupakannya? Huang Yu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Petik 2. Chang Jian berkata dengan dingin, penghinaan yang aku derita hari ini akan dikembalikan 10 kali 100 kali. Haha, saya juga memiliki konflik dengan grup Lin. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah teman. Petik 2. Huang Yu tersenyum dan berkata, aku punya cara untuk membuat Chang Shao merasa tidak enak. Aku ingin tahu apakah Chang Shao tertarik. Bab 312. Chang Jian tidak bodoh. Begitu dia mendengar ini, dia tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Apakah ini menggunakan diri Anda sebagai senjata? Wajahnya berubah beberapa kali, dan dia berkata dengan dingin,
apa yang akan kamu lakukan? Chang Jian tercekik di dalam hatinya sekarang. Jika dia tidak bernapas, dia tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak. Selama nafas ini bisa dikeluarkan, bahkan jika Topaz memperlakukannya sebagai penembak, dia akan mengenalinya. Grup Lin ingin memasuki Shanghai, hanya untuk menggunakan produk baru mereka untuk membuka pintu ke pasar. Produk baru itu adalah hal terpenting mereka. Petik 2. Huang Yu tersenyum dan berkata, Chang Shao adalah orang yang cerdas. Anda harus tahu bahwa jika ada masalah dengan produk baru mereka, bagaimana mereka bisa terus mendapatkan pijakan di Shanghai. Bukankah Chang Shao ingin balas dendam? Kamu bisa mulai dari titik ini. Menutup telepon. Chang Jian seperti patung, duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Matanya menatap lurus ke cangkir teh di depannya, seolah-olah jiwanya keluar dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia menyeringai. Itu membuatku kehilangan mobilku, dan itu membuatku kehilangan muka, ya, Grup Lin. Aku ingin kamu mati. Dia tidak linglung sekarang, tetapi sedang memikirkan cara untuk berurusan dengan Grup Lin. Dalam kapasitasnya, tentu saja tidak mungkin melakukan apapun pada Grup Lin secara langsung, tetapi diam-diam, itu berarti ada lebih banyak lagi. Dia mengangkat telepon lagi dan memutar panggilan. Serigala tua, datang ke hotel di sini. Petik 2. Segera, pintu kamar diketuk, dan seorang pria yang tampak galak masuk. Chang Shao, apa perintahnya? Tanya serigala tua. Dia adalah seorang bajingan yang ditutupi oleh Chang Jian, dan dia membantu Chang Jian menyelesaikan banyak hal yang tidak bisa di atas panggung. Saya ingin Anda melakukan sesuatu. Dalam 2 hari, produk baru Grup Lin akan diluncurkan di pasar Shanghai. Lalu, dia mencibir, lakukan saja apa yang aku katakan. Petik 2. Juga, juru bicara mereka adalah superstar Shen Yun. Anda juga bisa menggerakkan tangan dan kaki Anda ke sini. Saya akan mengaturnya. Petik 2. Ya, Chang Shao, aku tahu apa yang harus kulakukan. Petik 2. Serigala tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Yang paling dia suka adalah hal berbahaya semacam ini. Setelah serigala tua itu pergi, sudut mulut Chang Jian menjadi dingin. Segera, ponselnya berdering lagi, dia melirik nomor itu dan tidak bisa menahan kerutan. Panggilan itu dilakukan oleh ayahnya, bahkan keluarganya tampaknya tahu tentang kejadian di klub luar. Sial, akun ini harus digandakan kembali dari Grup Lin. Lin Yurou selalu bersemangat dan tegas dalam melakukan sesuatu. Baru kemarin menandatangani kontrak dengan 8 perusahaan itu, dan hari berikutnya Lin Yurou memimpin orang-orang untuk mulai sibuk bekerja. Sejak bedak kecantikan beredar di pasaran, produk baru Lin's Group telah berada di puncak jaringan di wilayah selatan selama beberapa hari. Semua saluran penjualan utama menghubungi Grup Lin satu demi satu, ingin mendapatkan hak keagenan produk baru. Lin Yurou telah meminta pabrik untuk bergegas dan berproduksi, karena batch pesanan telah melebihi kapasitas produksinya. Dia sangat membutuhkan kualitas yang harus dipastikan, dan dia bahkan berhenti menerima pesanan untuk sementara. Jika kualitasnya tidak dapat dijamin, itu sama saja dengan menanam ranjau darat untuk diri sendiri. Tuan Lin, Departemen Keuangan baru saja menelepon, mengatakan bahwa total pesanan produk kami dalam beberapa hari terakhir telah melebihi 3 miliar. Petik 2. Suara asisten Xiao Bai bergetar. Bagaimana dengan produk di sini? Berapa yang bisa disediakan pabrik? Lin Yurou bertanya dengan cepat. Katanya hanya ada sekitar 50.000 set, kata Xiao Bai dengan cepat. Lin Yurou segera menggelengkan kepalanya. Tidak, 50.000 set terlalu sedikit, tidak cukup untuk membuka pasar di sini. Petik 2. Dia segera menelepon markas besar dan mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa jalur produksi lagi. Namun, tidak apa-apa untuk menambahkan lebih banyak jalur produksi ke pemulihan, tetapi akan memakan waktu setidaknya 1 minggu untuk menggunakannya. Terlalu lambat, saya tidak bisa menunggu di sini. Dengan cara ini,
Pengiriman dari Provinsi Tianxing akan ditekan terlebih dahulu, dan kami akan memprioritaskan sisi ini dan menambahkan 100.000 set. Petik 2. Ketika dia menutup telepon, Lin Yurou menggosok dahinya, tampak tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa produk baru akan begitu populer akhir-akhir ini. Pengaruh Shen Yun dan Jiao Jun benar-benar menakutkan. Dia yakin bahwa ketika Shanghai juga meluncurkan produk baru, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Strategi Lin Group di Shanghai akan sukses besar. Hubungi markas besar dan minta mereka mengirim staf tambahan untuk mempersiapkan promosi di sini. Kita harus menyerang saat setrika masih panas. Petik 2. Sekelompok orang sibuk. Li Dong duduk di samping dan minum teh dengan sangat santai. Dia sangat menikmati perasaan ini. Melihat tatapan serius Lin Yurou, Li Dong semakin menyukainya dan menjadi semakin menggemaskan. Pada waktu itu, Chang Jia berdiri di sana. Chang Jian telah dimarahi di pagi hari dan sekarang, selama 1 jam penuh, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Saya meminta Anda untuk tinggal di rumah, tidak membiarkan Anda membuat masalah di mana-mana. Anda bersumpah dan terus terang mengatakan ya, tapi sekarang. Seorang pria paruh baya dengan wajah agung menunjuk ke hidung Chang Jian dan berteriak. Aku pergi balapan dengan orang lain, dan hampir kehilangan nyawaku. Apakah kamu ingin marah padaku dan ibumu? Kali ini kamu tidak hanya kehilangan wajahmu sendiri, tetapi juga wajahku. Orang lain akan mengatakan bahwa kamu adalah putraku dan memprovokasi masalah di luar. Bagaimana kamu membiarkan orang lain melihatku? Rumah. Apakah kamu ingin berspesialisasi dalam pria? Chang Jian menggertakkan giginya. Ayah, aku tahu aku salah. Petik 2. Kau tahu sial. 3 pemimpin berteriak. Apakah Anda tahu apa yang orang lain katakan tentang Anda? Anda adalah seorang pria, dan lumpur tidak dapat menopang ado di dinding. Saya tidak ingin tulang punggung saya ditusuk oleh seseorang di luar, sambil berkata bahwa saya tidak punya cara untuk pergi. Malu. Ini benar-benar memalukan. Ayah, jangan bicara padaku sekarang. Kembali dan renungkan. Kamu tidak harus keluar bulan ini. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu keluar untuk menimbulkan masalah, aku akan mengirimmu ke luar negeri dan kembali dalam 10 atau 8 bertahun-tahun. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan. Wajah Chang Jian sangat jelek. Dia kehilangan mobil kesayangannya, kehilangan muka di clubhouse, dan dimarahi oleh ayahnya ketika dia kembali. Semua ini disebabkan oleh Li Dong itu. Dia kembali ke kamarnya, membentak, dan membanting pintu hingga tertutup. Li Dong, Lin Yurou, aku ingin kamu membayar harganya. Petik 2. Sejak kecil, tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini. Bahkan pangeran kaya Shanghai, seperti Seng Jiahao dan Huang Yu, tidak berani mempermalukannya. Serigala tua, apakah semuanya sudah diatur? Chang Jian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lao Lang, buat pengaturan sesegera mungkin. Ingat, masalahnya bisa sebesar mungkin. Saya ingin grup Lin benar-benar selesai. Setelah menutup telepon, dia membuang telepon itu, memikirkan cara lain apa yang bisa membuat kerugian grup Lin semakin parah. Dia penuh amarah, tetapi tidak pernah berpikir bahwa alasan mengapa dia kehilangan muka adalah karena dia yang disalahkan. Sekarang, apa yang dia pikirkan adalah untuk menghancurkan grup Lin. Bahkan lebih penting untuk menghancurkan reputasi Lin Yurou, dan juga Li Dong. Ketika saatnya tiba, dia harus berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Jika Anda memprovokasi diri sendiri, masih ingin mendapatkan pijakan di Shanghai. Mimpi. Bab 313. 2 hari lagi berlalu. Ekspansi pasar grup Lin di Shanghai telah mencapai saat yang paling menegangkan dan tersibuk. Dalam 2 hari ini, selain 8 perusahaan keluarga kecantikan yang menandatangani kontrak di awal, selusin perusahaan yang berada di sela-sela juga menandatangani kontrak dengan Lin Group dan mencapai kerjasama. Selain itu, ada beberapa perusahaan besar di kota-kota lapis pertama lainnya untuk mencari kerjasama.
hanya dapat dikatakan bahwa produk baru grup Lin terlalu populer. Baik itu online atau offline, permintaan melebihi pasokan setiap hari, dan tidak dapat memenuhi permintaan pasar sama sekali. Lin Yuro hampir terlalu sibuk. Dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke hotel setiap hari, dan langsung tertidur setelah mandi. Dalam keadaan seperti itu, Li Dong tidak tahan untuk melakukan hal-hal buruk padanya, bagaimanapun juga, masa depan akan panjang. Tuan Lin, nomor telepon departemen penjualan telah diledakkan. Semua agen utama telah meminta kami untuk mengirimkan barang, dan beberapa datang untuk memblokir orang. Petik 2. Manajer penjualan di kantor pusat mengeluh lemah. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang saya katakan sebelumnya. Saya akan membiarkan orang berdiskusi dengan agen itu. Pasokan Shanghai harus diprioritaskan. Yah, ikuti saja rencana yang saya katakan sebelumnya. Jangan tidak sabar. Tidak peduli apa, kualitas selalu didahulukan. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang Lin Yuro tekankan berkali-kali. Bahkan jika dia tidak menghasilkan uang, dia tidak akan pernah menghasilkan uang dengan hati yang hitam. Ini terkait dengan reputasi Lin Group dan produk kecantikan. Sekali ada masalah kualitas produk, itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada kulit manusia. Dalam kasus yang serius, bahkan bisa berakibat fatal. Lin Yuro menutup telepon dan menghela napas panjang. Kesibukan dengan intensitas tinggi akhir-akhir ini telah membuatnya kelelahan. Berbalik dan menatap Li Dong, pria itu duduk di kursi dengan tatapan santai, seperti seorang paman. Semua orang sibuk, tetapi dia bebas. Namun, Lin Yuro tidak mengeluh, sebaliknya, dia merasa sangat bangga. Saya harus membuat grup Lin lebih kuat, dan saya tidak akan pernah mengecewakan harapan Anda terhadap saya. Melihat tatapan Lin Yuro, Li Dong tersenyum padanya. Dia memberi isyarat kepada Lin Yuro, "Kemarilah, aku akan mengupas anggur untukmu, makan sedikit dan sibuk." Lin Yuro berjalan mendekat, matanya sangat lembut. Dia melihat piring buah di depan Li Dong penuh dengan buah anggur yang sudah dikupas. Orang ini telah duduk di sini hanya untuk mengupas anggurnya sendiri. Lin Yuro sangat tersentuh. "Li Dong, kamu sangat baik padaku." Lin Yuro memiliki bintang di kedua matanya, dan Li Dong tidak peduli tentang makan untuk dirinya sendiri, tetapi bahkan mengupas begitu banyak untuk dirinya sendiri. "Ayo, buka mulutmu." Li Dong memetik buah anggur dengan tusuk gigi dan memasukkannya ke dalam mulut Lin Yuro. "Manis, kan?" "Yah, manis." Mata Lin Yuro menjadi bulan sabit. "Saya tidak percaya." Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, coba sendiri. Akibatnya, bibir Lin Yuro langsung disegel oleh Li Dong. "Wow, aku membiarkanmu makan anggur." Akhirnya, saluran Shanghai hampir dibuka. Semua toko offline utama dan saluran online, produknya sudah ada di rak, dan mereka siap menunggu konferensi pers untuk secara resmi memasuki tautan penjualan. Agen utama yang bekerja sama dengan grup Lin telah membuat persiapan sejak lama, tidak hanya siap untuk pasokan barang, mereka juga merekrut banyak karyawan, dan mereka takut adegannya akan terlalu panas. Setelah bekerja sama dengan Lin Group, mereka memahami dengan benar betapa populernya produk bedak kecantikan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bekerja sama dengan grup Lin tidak kehilangan uang, dan semuanya mendapat untung besar. Oleh karena itu, kali ini grup Lin membuka pasar di Shanghai, bukan untuk merebut kue dari mereka, tetapi untuk memperluas pasar kecantikan agar mereka bisa makan lebih banyak kue. Semua orang penuh dengan harapan. Pada hari ini, pagi-pagi sekali, tempat konferensi pers yang disiapkan oleh grup Lin sudah ramai. Astaga, apakah kamu menginginkan begitu banyak orang? Bukan hanya konferensi pers di sini. Saya mendengar bahwa toko lain juga penuh. Jumlah orang yang mengantre hingga beberapa kilometer. Terlalu berlebihan. Ini hanya satu set produk kecantikan. Apakah gila seperti ini? Kalau tidak, bagaimana menurutmu?
Kapasitas produksi produk itu sangat tidak mencukupi sekarang, dan tidak dapat memenuhi permintaan pasar sama sekali. Kamu dapat mengambilnya dengan cepat, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya jika lambat. Dan produk itu didukung oleh Shen Yun dan Jiao Jun, bahkan saya ingin mengantre untuk mengambil satu set. Meski harga bedak kecantikan sangat mahal, paling murah puluhan ribu rupiah, namun bagi sebagian pekerja kerah putih, tidak seberapa. Selain itu, ini adalah Shanghai, kota tingkat pertama yang nyata, dan ada lebih banyak orang kaya. Semua orang tidak sabar untuk mengambil 2 set lagi dan membawanya pulang untuk digunakan nanti. Di keramaian, Anda bahkan bisa melihat beberapa orang, jelas calo. Ini mengejutkan banyak orang. Ya Tuhan, mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan produk kecantikan pun bisa ditumis. Jangan khawatir, semuanya berbaris. Pada konferensi pers, penjual melihat antrian panjang di luar, tampak tak berdaya. Ada terlalu banyak orang dengan begitu banyak orang, ratusan ribu set produk yang disiapkan kali ini mungkin hanya setetes di ember. Kali ini pada konferensi pers di Shanghai, Shen Yun dan Jiao Jun, juru bicara produk, secara alami akan muncul. Ah, lihat, Shen Yun dan Jiao Jun, mereka ada di sini. Dari kerumunan, ada sorakan kejutan. Ledakan. Tiba-tiba, kerumunan menjadi gila. Shen Yun, aku penggemarmu, aku mencintaimu. Jiao Jun, dewa laki-lakiku. Banyak orang berbondong-bondong keluar, semua ingin lebih dekat dengan bintang besar Shen Yun dan Jiao Jun. Ada juga beberapa orang nakal yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk mengambil keuntungan dari Shen Yun. Tentu saja, orang-orang ini semua berpikir tentang kentut. Grup Lin secara alami mengatur keamanan untuk Shen Yun dan yang lainnya. Di bawah penghalang lebih dari selusin personel keamanan, tidak ada yang bisa mendekati Shen Yun dan Jiao Jun. Namun, Shen Yun dan Jiao Jun tidak panik, pemandangan seperti ini terlalu umum bagi mereka. Mereka bergerak maju, berpose dalam berbagai pose, dan menyapa para penggemar dengan senyum profesional. Kerumunan dengan cepat dipisahkan, dan Shen Yun dan Jiao Jun datang ke belakang panggung konferensi pers. Tuan Lin, Tuan Li. Shen Yun dan Jiao Jun menyapa Lin Yurou dan Li Dong. Kakak Shen, kamu di sini. Melihat Shen Yun datang, Lin Yurou berjalan mendekat dan memegang lengan Shen Yun dengan erat. Permisi, biarkan kamu pergi jauh-jauh. Shen Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan Lin berkata bahwa ini adalah hal yang baik. Guru Jiao dan saya adalah juru bicara untuk produk ini. Ini adalah tugas kita dan harus dilakukan. Petik 2. Setelah itu, dia melirik Li Dong, merasa bersyukur. Tentu saja, Shen Yun harus berterima kasih kepada Li Dong. Jika bukan karena Li Dong, dengan posisi memalukan sebelumnya di perusahaan, dia akan menyinggung tuan muda kaya seperti Seng Jiahao, serta keluarga Qian. Saya khawatir dia telah sepenuhnya diblokir sekarang. Hasil akhirnya lambat laun akan dilupakan oleh publik seiring berjalannya waktu. Itu Li Dong dia membeli perusahaan Huai dari tangan keluarga Qian dan menjadikannya juru bicara bedak kecantikan. Dengan popularitas bedak kecantikan, reputasinya menjadi semakin populer selama periode waktu ini. Dapat dikatakan bahwa Li Dong adalah dermawannya. Bab 314. Semua orang menyapa beberapa kata, dan seseorang masuk keluar, membiarkan Lin Yurou dan Shen Yun bersiap-siap. Konferensi sekarang telah resmi dimulai. Kali ini konferensi peluncuran produk tidak diragukan lagi jauh lebih sederhana daripada yang terakhir kali di kota provinsi Tianxing. Pertama, Lin Yurou naik ke panggung untuk memberikan pidato dan memperkenalkan produk bedak kecantikan. Kerumunan di bawah melihat bahwa bos grup Lin ternyata adalah wanita muda dan cantik, dan mereka kagum. Kemudian, Shen Yun dan Jiao Jun, dua juru bicara, naik ke panggung dan menyanyikan sebuah lagu bersama, juga memperkenalkan efek bedak kecantikan ini. Akhirnya, Lin Yurou mengumumkan bahwa produk tersebut resmi diluncurkan. Ledakan. Tiba-tiba,
pemandangan menjadi gila. Kerumunan bergegas maju seperti orang gila, ingin segera mengambil satu set produk. Ayo kita buat, ayo kita buat. Beberapa orang melompat ke kerumunan dan langsung melewatinya. Ketika mereka melakukan ini, ada ketidakpuasan langsung. Mengapa kamu begitu tidak memenuhi syarat? Siapa yang tidak memiliki kualitas? Apakah ada jenis untuk mengatakannya lagi? Di antara beberapa orang yang melompat dalam barisan, kepalanya adalah seorang pria dengan wajah penuh daging, wajahnya tiba-tiba suram, matanya seperti listrik, dan dia ganas dan asli. Semua orang melihat penampilannya yang garang, dan tidak ada yang berani berbicara sekaligus. Bawakan aku 10 set. Melihat tidak ada yang berani berbicara, pria itu berkata kepada penjual. Si penjual tiba-tiba tampak malu, maaf pak, produk kami terbatas 2 set per orang. 2 set? Tidak, saya akan membeli 10 set. Pria itu tampak garang dan menatap penjual itu, cepat, saya masih terburu-buru. Maaf pak, tentu saja si penjual tidak akan menjualnya 10 set, ini adalah perintah dari Lin Yurou. Ada 2 set per orang. Apakah itu terlalu banyak? Pria itu sangat marah dan ingin menjadi gila, tetapi tiba-tiba dia melihat penjaga keamanan datang tidak jauh, dan menelannya ketika dia mencapai mulutnya. Kalau begitu beri saya 2 set dan faktur. Kalau tidak, bagaimana saya tahu itu asli, bagaimana jika itu palsu? Jangan khawatir, ini semua dibeli dari saluran formal grup Lin, dan semuanya memiliki tanda anti pemalsuan grup Lin, dan semuanya benar-benar asli. Petik 2. Tidak apa-apa, yang saya inginkan adalah produk asli, cepat, dapatkan barangnya dan dapatkan fakturnya. Segera, setelah setengah hari, produk di semua toko online dan offline utama di Shanghai benar-benar terjual habis. Kecepatan seperti itu terlalu menakutkan, bahkan Lin Yurou telah melampaui harapannya. Media bergegas melaporkan tingkat popularitas ini. Tidak ada keraguan bahwa pasar grup Lin di Shanghai telah sepenuhnya dibuka. Produk ini tiba-tiba menjadi kue manis. Agen utama dengan panik menghubungi pengisian ulang. Lagi pula, semakin banyak mereka menjual, semakin banyak yang akan mereka hasilkan. Banyak keluarga yang gagal bekerja sama dengan grup Lin sudah mulai menyesal saat ini. Jadi mereka juga mulai menghubungi Lin Yurou satu demi satu, ingin menjadi agen. Lin Yurou mengabaikan ini untuk saat ini. Yang paling penting sekarang adalah mentransfer barang. Pasar di Shanghai terlalu penting dan harus dipasok terlebih dahulu, tetapi jika Anda ingin mentransfer barang dari Laut Cina Timur, paling cepat besok. Singkatnya, produk ini telah diluncurkan secara menyeluruh di Shanghai, dan ada banyak laporan tentang produk ini di berita, internet, dan grup Lin. Pada saat ini, Chang Jian sedang menonton berita di rumah. Dia melihat berita hangat dari grup Lin tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia tidak memiliki emosi, hanya menatapnya. Tiba-tiba, dia tertawa liar. Air mata akan keluar dengan tawa, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan dan sedikit gila. Hah? Lin Yurou, Lidong, kamu pasti sangat bahagia sekarang. Kamu pasti merasa bahwa kamu memiliki pijakan yang kuat di Shanghai, kan? Jual, semakin populer, semakin baik, dan semakin tinggi. Kamu berdiri, semakin menyakitkan untuk jatuh. Kali ini, aku ingin menghancurkanmu. Sekarang, ini adalah waktu ketika produk baru dari grup Lin menjadi yang paling populer, begitu ada berita negatif, itu secara alami akan menyebar kemana-mana untuk pertama kalinya. Serigala tua, kamu bisa melakukannya. Petik 2. Dia memutar telepon, suaranya dingin dan suram. Menutup telepon, Chang Jian tertawa liar lagi, seperti orang gila. Perusahaan kecantikan ulat sutera. Huang Yu tinggal bersama Zhou Ting di kantor dan juga menonton berita. Mengerikan. Saya belum pernah melihat level yang begitu panas. Petik 2. Zhou Ting menghela nafas dan berkata, jika ini terus berlanjut, tidak akan lama bagi Lin Group untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Shanghai.
Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Petik 2. Belum lagi grup Lin sendiri adalah perusahaan grup yang melebihi triliunan dolar, dengan kantong yang dalam. Produk baru dari grup Lin saja adalah keuntungan harian hampir setiap hari. Jika Anda bertarung dengannya, bahkan raksasa tingkat pertama di Shanghai harus membayar harga yang sangat mahal. Mereka tidak akan melompat lama. Petik 2. Huang Yu mencibir, kali ini kita tidak perlu melakukannya, dan Chang Shao bisa membuat mereka berkeliling tanpa makan. Jangan terlalu berharap. Petik 2. Zhou Ting menuangkan air dingin, jika Anda adalah orang biasa, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan Chang Shao, tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa Li Dong berada di belakang grup Lin. Untuk Li Dong, Zhou Ting masih menyimpan kekaguman yang kuat. Bagaimanapun, strategi apapun adalah awan di hadapan kekuatan absolut. Li Dong terlalu kuat untuk membunuh Tuan Besar. Betapa kejamnya ini. Di seluruh selatan, diperkirakan tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Bahkan jika ayah Chang Jian adalah 3 pemimpin Shanghai, bagaimana dengan itu? Anda tahu, ketika pemimpin kedua kota provinsi Tianxing, keluarga istrinya adalah keluarga Zhuo, tetapi apa yang terjadi? Zhuo Mu terluka parah oleh Li Dong dan akhirnya dipenggal oleh Suo Zhen. Bahkan keberadaan yang begitu kuat ada di tangan Li Dong. Sebagai perbandingan, 3 pemimpin di distrik Shanghai benar-benar bukan apa-apa. Bahkan jika kamu tidak bisa menghancurkannya, kamu bisa membuat mereka sakit. Petik 2. Huang Yu mencibir, beri kami sedikit waktu untuk merebut pasar kelas menengah ke bawah, dan kemudian uang akan dihasilkan, dan kami masih takut pada tujuan. Idenya sesederhana itu. Gunakan Chang Jian untuk berurusan dengan grup Lin dan beli waktu untuk mereka, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pasar kelas bawah. Tunggu dan lihat, aku sangat menantikannya, strategi seperti apa yang akan digunakan Chang Shao untuk berurusan dengan grup Lin. Hari berikutnya. Keramaian yang mengantri untuk membeli bedak kecantikan masih menakutkan. Masih ramai. Di depan sebuah toko. Menjauh dariku, berguling. Tiba-tiba, teriakan marah datang dari kerumunan di luar. Kerumunan dipisahkan oleh sekelompok orang secara paksa, dan sekelompok orang bergegas ke depan. Ledakan. Sebelum penjual itu sempat berbicara, wajahnya dipukul dan jatuh ke tanah. Beberapa orang itu menyeberangi meja dan mulai menghancurkan produk bedak kecantikan yang diletakkan di belakang mereka. Adegan macam apa yang tiba-tiba membuat semua orang terlihat bingung. Apa situasinya? Bab 315. Apa? Beberapa gadis melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Kerumunan, ada kekacauan. Petugas keamanan tidak jauh melihat pemandangan ini di awal, dan saat ini mereka sudah bergegas. Tangkap mereka semua. Personil keamanan yang dipimpin menunjuk ke arah pembuat onar dan berteriak dengan keras. Pengacau ini tampak galak, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan cukup banyak personel keamanan di sini. Anda tahu, petugas keamanan di sini semuanya dipimpin oleh Master Elite Li Dong yang dibawa dari Donghai. Belum lagi omong kosong biasa semacam ini. Bahkan jika itu benar-benar master kelas 1, itu tidak bisa senang. Setelah beberapa saat, semua pembuat onar ini ditangkap. Katakan, siapa yang menyuruhmu membuat masalah? Para penjaga keamanan dipimpin oleh wajah cemberut. Tugasnya adalah menjaga ketertiban di tempat kejadian, tetapi sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia merasa sangat malu. Jika ini terjadi kembali ke Laut Cina Timur, saudara-saudara itu pasti akan menertawakannya. Mengapa kamu menangkap kami? Pada saat ini, seorang pria dengan wajah penuh melebarkan matanya dan wajahnya penuh amarah. Orang besar ada di sini untuk membantu saya mengevaluasi, ada masalah dengan barang di toko ini, ada masalah besar. Pria itu menunjuk produk itu dan berteriak. Kata-kata jatuh. Ada keributan di kerumunan. Wajah petugas keamanan berubah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak berbicara omong kosong. Jika Anda tidak percaya, Anda tahu,
wajah istri saya membusuk pagi ini setelah menggunakan produk mereka tadi malam. Petik 2. Saat dia berkata, pria itu tampak marah. Dia menarik seorang wanita di sampingnya, menunjuk ke wajahnya dan berteriak. Pada saat ini, semua orang memperhatikan wajah wanita itu. Saya melihat wajah wanita itu penuh bengkak, bahkan di beberapa tempat sudah mulai bernanah, yang terlihat mengerikan. Cukup banyak orang yang melihatnya, tetapi merasa mual. Apakah ini masih wajah manusia? Apakah Anda yakin itu bukan seringai di film horor? Sontak, banyak orang langsung percaya dengan ucapan pria tersebut. Bagaimanapun, kebenarannya sederhana, tidak peduli wanita seperti apa, tidak peduli seberapa cantik atau jeleknya, dia pasti akan menghargai wajahnya sendiri. Terlalu menakutkan untuk menggunakan produk kecantikan dan bernanah seperti ini. Semua orang memberi kami komentar. Inilah yang dibuat oleh produk mereka. Produk Lin Group adalah racun. Pria itu berteriak berlebihan, lihatlah wajah istriku, itu sudah rusak. Petik 2. Orang-orang di sekitar yang baru saja mengambil barang melihat pemandangan ini, dan mereka terkejut, mereka hanya merasa bahwa bedak kecantikan yang ada di tangan mereka seperti bom waktu. Sungguh hal yang mengerikan, siapa yang berani menggunakannya? Saya tidak hidup, saya cacat, Anda membayar kerugian saya. Wanita dengan wajah bernanah merosot langsung di tanah, terciprat. Banyak petugas keamanan juga sedikit linglung. Lagi pula, tidak ada yang pernah mengalami hal seperti itu terlalu tiba-tiba. Diganggu oleh mereka, pemandangan menjadi berantakan, dan tidak ada cara bagi bisnis untuk melanjutkan. Kerumunan di sekitarnya mundur sedikit, kebanyakan dari mereka tidak pergi, dan berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. Semua orang berbisik, beberapa percaya kata-kata pria itu, dan beberapa membalas dendam dan sikap skeptis. Bagaimanapun, produk ini didukung oleh superstar Shen Yun dan Jiao Jun. Cepat, pergi dan beritahu Presiden Lin, dan Saudara Dong, dan beritahu mereka apa yang terjadi di sini. Petik 2. Petugas keamanan di kepala sama sekali tidak ragu, dan langsung mengeluarkan perintah seperti itu. Hal seperti itu dikatakan tidak besar, tetapi tidak kecil. Begitu menjadi masalah besar, itu pasti akan berdampak besar pada grup Lin. Dia tidak bisa menangani masalah ini, jadi lebih baik membiarkan Lin Yurou dan Li Dong menanganinya. Tunggu sebentar di sini, saya meminta bos kami untuk datang. Jika ada masalah dengan produk kami, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Petik 2. Penjual itu menghibur wanita yang ceroboh itu. Secara tidak sadar, hal pertama yang dipikirkan penjual adalah konspirasi. Konspirasi melawan grup Lin. Karena penjual telah menggunakan bedak kecantikan begitu lama, dan efeknya sangat bagus, itu pasti tidak beracun seperti yang dikatakan orang ini. Terjebak. Namun, pria dengan wajah penuh tiba-tiba menamparkan wajahnya dengan tamparan. Ada masalah dengan produk Anda. Lao Su memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, masalah ini benar-benar tidak ada habisnya. Apalagi membiarkan bos Anda datang, bahkan jika Raja dan Lao Su ada di sini, Anda harus memberi saya jawaban yang memuaskan. Penjual itu menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Satpam di bagian kepala melihat pria nekat ini berani memukul seseorang di depannya, dan menembak langsung, memelintir tangan pria itu ke belakang. Kamu mencoba memukuli orang lagi. Percaya atau tidak untuk menangkapmu dan masuk penjara. Setelah ditundukkan, pria itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya dia berteriak keras, lihat, orang-orang besar, grup Lin melanggar hukum. Produk mereka tidak hanya menodai istri saya, mereka juga mengancam dan mengintimidasi saya. Petugas keamanan hendak berbicara. Tiba-tiba, suara lain datang. Ya, grup Lin adalah pencatut, sekelompok hal tanpa hati nurani, kamu mengembalikan wajah anakku. Petik 2. Semua orang mengikuti suara itu.
Saya melihat seorang pria paruh baya bergegas ke kerumunan dengan seorang gadis 17 atau 18 tahun. Begitu dia bergegas masuk, pria paruh baya itu bergegas menuju petugas keamanan dan langsung menamparnya. Kamu hal-hal yang telah dimakan oleh anjing dengan hati nuranimu, lihat apa yang telah dilakukan pada anakku. Petik 2. Pria paruh baya itu meninju dan menendang penjaga keamanan. Saya menghabiskan sebagian besar hari mengantri untuk membeli produk Anda kemarin, tetapi Anda menjual barang-barang beracun untuk menyakiti orang. Petik 2. Aparat keamanan tidak melawan, tetapi terus mundur untuk mencegah lawan memukulnya. Melihat penjaga keamanan tidak bisa dihubungi, pria paruh baya itu berhenti. Dia mengeluarkan faktur dari sakunya dan melambaikannya ke orang banyak. Lihat, saya membeli produk kecantikan untuk anak saya di sini, dan fakturnya masih ada di sana. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa faktur itu nyata, dan wajah gadis kecil itu juga mulai bernanah di beberapa tempat. Tiba-tiba, dua hal yang identik terjadi, bahkan jika itu terjadi secara tidak sengaja, tidak mungkin dua tokoh muncul secara bersamaan, kan? Akibatnya, semakin banyak orang mulai bertanya-tanya apakah produk ini benar-benar beracun. Ada kekacauan di sekitar, semua orang berhenti mengantri lagi, dan mereka semua menghilangkan gagasan untuk buru-buru membeli. Bahkan kualitasnya pun tidak bisa dijamin, siapa yang berani membeli barang seperti ini. Bukan hanya mahal, tapi juga rusak setelah digunakan, sehingga si idiot akan terus membelinya. Adegan itu sangat kacau sehingga orang yang bertanggung jawab atas toko itu menangis dengan cemas. Terlibat dengan cara ini, bisnis ini sama sekali tidak mungkin untuk dilanjutkan. Bahkan lebih, banyak orang sudah mulai berteriak-teriak untuk pengembalian dana. Beberapa orang mulai menelepon untuk mengeluh dan melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.